Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas suatu produk ya. Dan saya akan mengundang pemegang merek Indonesia, yaitu Pak Andreas dari Audio Plus. Nah, kali ini kita akan membahas seri terbaru dan seri paling tinggi ultra high-end-nya dari Ground Zero ya. Nah, mungkin Pak Andre bisa jelasin produk barunya ini. Oke, jadi ini adalah produk seri tertinggi dari Ground Zero yang dinamakan Ultra. Ultra ini menandai 25 tahun perjalanan Ground Zero di dunia car audio. Dulu seri tertingginya adalah Reference, sekarang menetapkan seri baru lagi yang lebih tinggi lagi namanya Ultra. Dan Ultra ini kenapa disebut Ultra? Salah satunya karena ini adalah Ultra kolaborasi juga, jadi antara 3 engineer, yang satu ada di Sweden, yang satu ada di Jerman, yang satu ada di UK. Nah, 3 engineer ini bersamaan membentuk produk baru ini, seri Ultra. Jadi benar-benar spesial ya. Jadi 3 negara berkolaborasi. Nah, bisa dijelasin apa aja line up-nya untuk seri Ultra ini? Oke, untuk saat ini line up-nya ada tweeter untuk speakernya, kemudian ada mid bass, dan kemudian ada amplifier. Amplifiernya 2 channel, serinya A2. Oke, nah yang speaker ini sebelumnya kita sudah bahas ya di channel YouTube sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas detail tentang amplifier nih, yang baru datang ini ya. Dan harganya lumayan cukup fantastis. Nah, mungkin bisa dijelaskan keunggulan power ini apa gitu dibandingin amplifier yang lain. Oke, keunggulannya ya, kita lihat lebih detail. Nah, yang pertama amplifier ini dual symmetrical. Jadi sisi channel sebelah kiri dengan sisi channel sebelah kanan ini betul-betul simetris. Makanya kalau diperhatikan ini terminal positifnya pun berlawanan arah. Jadi kalau yang di sini positif, yang di sebelah sana positif. Biasanya kan di sebelah sini positif, karena dia symmetrical. Kalau dilihat dalamnya pun betul-betul sama persis. Jadi di antara channel kiri dengan channel kanan ini betul-betul totally symmetrical. Kenapa harus simetris? Karena mustahil suara kiri dan kanan sama kalau jalurnya tidak sama. Nah, misalnya Suryadi mau ke Sunter dari sini, mau ke Kelapa Gading. Suryadi lewat jalan A, saya lewat jalan B. Apakah bisa nyampe barengan? Nggak mungkin kan? Kecuali kita lewat jalan yang sama. Nah, lewat jalan yang sama pun tergantung macet atau tidaknya. Nah, itu tergantung komponen yang dipakai. Nah, komponen yang dipakai ini tight tolerance, dalam arti toleransinya sangat kecil. Jadi diupayakan suara dari channel kanan ini sama dengan channel suara kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin salah satu amplifier yang pertama di dunia yang tidak mempunyai potentiometer gain. Nggak ada gain, potentiometer ya. Gainnya berupa switch. Jadi hanya ada 4 posisi, 1, 2, 3, 4. Dan nggak variabel ya? Nggak variabel. Dan switch yang dipakai ini merek Elma dari Switzerland. Itu yang paling mahal, paling top saat ini yang dipakai di home audio seri termahal. Dan dia berupa switch, di dalamnya ada resistor. Jadi resistor ini precision sekali antara kiri dan kanan. Karena satu gain ini kan, satu switch ini mengontrol kiri dan kanan. Kalau potentiometer itu selalu ada selisih antara kiri dan kanan. Sekali lagi untuk bisa simetris, digunakan resistor dengan tight tolerance kiri dan kanan sehingga bisa sama persis. Jadi dia pakai switch untuk menyamain gain kiri dan kanan. Betul. Makanya nggak pakai variabel. Kalau variabel selalu berbeda. Oke. Nah, yang ketiga, kalau dilihat di bagian sini, biasa selalu amplifier kalau masuk dari RCA selalu ada op-amp. Orang ganti-ganti itu op-amp, Burr Brown, LM, wah semua punya fanatisme analog device. Semua punya fanatisme op-amp. Nah, ampli ini op-ampless. Jadi tidak ada op-ampnya. Op-ampnya discrete. Jadi nggak ada lagi IC op-amp di sini. Sehingga ya tidak ada lagi warna suara analog device, warna suara Burr Brown. Ya it's just natural apa adanya. Nah, itu kelebihan yang
ketiga yang dari amplifier ini. Yang keempat, semua kapasitornya ini custom made untuk Ground Zero di pabrik Mundorf di Jerman, salah satu yang terbaik saat ini. Jadi nggak ada di pasaran, nggak ada tuh? Nggak ada. Khusus untuk buat Ground Zero aja bikin? Betul. Jadi 4 hal itu menandai terbentuknya amplifier yang ultra high end ini. Oke. Nah, biasnya? Nah, kalau bias ini sebetulnya di seri Ground Zero yang lain juga ada, cuman berbentuknya potentiometer variabel. Sekali lagi, precisionnya bisa kurang pas antara kiri dan kanan. Nah, di sini hanya pakai switch dan hanya 2 posisi. Jadi hanya posisi low dan high. Ya. Jadi kalau low biasanya hanya buat subwoofer gitu maksudnya ya? Kalau biasnya makin tinggi, suaranya makin warm, makin nyaman didengar, makin enak, makin seperti live music gitu. Tetap kalau dia bias low, dia makin energik, bertenaga, vibrant gitu. Kesannya powerful gitu. Cuman kadang musicality-nya berkurang. Nah, itu tergantung dari, nah ini udah sama-sama high end kan pasti ada 2 selera. Customer yang suka wow, energetik musiknya, ada yang suka musicality-nya. Jadi tiap note ke note, peralihannya bisa smooth, bisa musical, nyanyinya bisa mellow, enak. Nah, itu high biasnya posisi high. Nah, kita bisa punya 2 pilihan ini yang mungkin jarang ada di amplifier lain juga. Iya, memang. Jadi semakin tinggi biasnya lebih musikal. Jadi makin ke kelas A gitu lah ya. Ya, betul. Kalau makin low biasnya, makin ke energik. Oke, jadi ini salah satu keunggulan dan teknologinya. Ya, ini sekaligus tadi yang saya ceritakan keunggulan dan teknologinya ada 4 hal itu tadi. Mungkin ditambahkan sama Suryadi yang kelima tadi mengenai bias. Oke, buat di amplifier ini, nah saya ada satu pertanyaan nih. Misalkan ada customer ya sudah pasang Ground Zero reference lah, 2 channel 4 biji gitu. Ya. Nah itu wattnya lebih besar tuh, yang saya tahu wattnya 200 lebih lah. Nah apakah memungkinkan misalkan upgrade ini sama-sama 2 channel semuanya, tapi ini kan wattnya lebih kecil, apakah memungkinkan itu akan suaranya lebih bagus gitu loh? Pasti, karena memang ini hanya 200 watt, tapi watt itu kan seperti cc di mobil. Apakah kalau mobil cc-nya 3000 akan sama semua? Tentunya tidak. 3000 cc di mobil BMW katakan dengan 3000 cc di mobil Mercedes, 3000 cc di mobil Toyota, tentunya feel-nya berbeda semua. Jadi cc hanyalah salah satu patokan seberapa besar kapasitas tenaga dia untuk kencang di dalam mobil. Masalahnya kan kita di dalam mobil ruangan yang kecil. Jadi dengan 200 watt itu udah sangat berlebih. Ya, coba aja kita lihat kapasitas speaker kita berapa. Ya, paling 100-120. Jadi 200 watt itu udah sangat berlebih. Buat apa lebih lagi? Makanya kalau zaman dulu mobil kan cc 3000, 4000. Sekarang kan turun 3000, 2000, 1000. Ya, ditambah turbo dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kalau kita analogikan ke mobil. Tapi balik lagi saya selalu menyebutkan quality of the watt. Jadi sama-sama 200 watt itu tiap ampli berbeda kualitas. Watt hanya salah satu faktor, tapi ada measurement lain. Contohnya total harmonic distortion. Ini amplifier distorsinya sangat rendah. Signal to noise ratio, jadi noise-nya sangat rendah. Dan faktor-faktor itu menyebabkan kualitas watt yang dihasilkan juga berbeda. Walaupun sama-sama 200 watt katakanlah, atau bahkan lebih besar, tapi kualitas yang dihasilkan sangat berbeda. Jadi ini adalah amplifier yang menghasilkan kualitas tinggi dengan watt yang 200 watt yang cukup. Gitu. Nggak perlu lebih dari itu sebetulnya di mobil. Jadi wadah suaranya juga beda kan? Sangat berbeda, sangat berbeda. Yang reference-nya. Sangat berbeda, itu kan 2 grade yang berbeda. Ultra di sini, reference di sini, kemudian seri plutonium di bawahnya, uranium di bawahnya. Biarpun wattnya lebih besar juga pasti hasil suaranya beda ya? Iya, pasti. Karena quality of the watt yang ultra ini, tiap watt yang dihasilkan sangat bagus. Karena desain komponen, symmetrical tadi yang saya jelaskan 4 hal tadi itu tidak ada di amplifier reference. Jadi ya
kalau udah punya reference mau upgrade ini pasti lebih bagus lah ya. Pasti. Pasti. Oke. Nah, ada satu lagi nih yang saya perhatiin di sebelumnya saya lihat di website Girl Zero. Ini ada feature water cooling. Nah, Ya. saya ini belum kelihatan nih, maksudnya di mana gitu loh. Ya, kebetulan Suryadi udah bangun satu mobil yang udah pakai water cooling, jadi mungkin ini bisa cocok di mobil Odyssey tersebut. Nah, di samping sini ada sebuah lubang, ada 2, di sebelah sana juga ada 2. Nah, ini kalau kita buka tutupnya, ini bisa connect ke pipa water cooling. Jadi nanti water cooling masuk ke sini, keluar dari sana, dan yang masuk dari sini, keluar dari sisi sana, lalu masuk di water cooling tentunya ada radiator, pendingin, sama seperti komputer lah. Komputer CPU yang untuk main game yang mahal-mahal kan semua pakai water cooling. Nah, sama ini juga pakai water cooling. Tujuannya apa? Supaya amplifier ini dingin. Kenapa dia harus didinginkan? Bukan supaya dingin lah, supaya panasnya berkurang. Nah, kenapa harus kurangi panasnya? Karena amplifier dengan bias dengan kualitas seperti ini panas. Jadi amplifier ini panas. Nah, oleh karena itu makanya harus dikontrol panasnya, salah satunya dengan water cooling. Walaupun tanpa water cooling juga bisa, tetapi dengan water cooling lebih optimal suhunya. Ya. Jadi ini kayaknya baru satu-satunya nih amplifier pakai udah support water cooling ya. Ya, zaman dulu pernah Genesis keluarin. Tapi waktu itu teknologi water cooling pompanya masih berisik. Ya, sekarang teknologi water cooling pompanya udah nggak seberisik dulu. Jadi mungkin udah saatnya tepat nih saat ini kita pakai water cooling di amplifier mobil. Ya, bentuknya juga besar, cuman dia support lagi water cooling, pasti ya lebih stabil lah. Gitu. Iya. Oke, kalau menurut saya sih itu aja sih bahasan tentang amplifier ultra high end ini buat Ground Zero ya. Mungkin ada tambahan lain? Harganya mungkin mau iya. Harganya pasti ya fantastis ya. Harganya sekitar 200 ya. Untuk 2 channel ya. Untuk 2 channel. Jadi ya kalau mau maksimal 3-way sama sub ya pakai 4 biji. Jadi sinkron semuanya ya. Saya selalu sarankan amplifier sama. 3-way speaker, subwoofer sama semua. Jadi sinkron semuanya. Sinkron. Satu karakter ya. Iya. Jadi speednya juga sama ya. Ya pasti. Kualitas suaranya juga sama. Jadi di tuning juga lebih gampang dan lebih bagus hasilnya. Iya. Oke. Saya rasa sekian dulu ya untuk bahasan produk Ground Zero Ultra ini yang terbaru. Dan ini sudah di book juga nih. Ya. Andre. Oke. Udah sold out. Terserah. Luar biasa. Nanti dilihat ya hasilnya. Oke. Ya, tunggu tanggal mainnya. Oke guys, see you another video. Bye. Bye.